Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila bab 2, Aku Taat Aturan. Nah, pengertian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Nah, aturan ini dapat berlaku dalam berbagai konteks seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setiap aturan yang dibuat di lingkungan itu berbeda, baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Nah, aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, aturan dibagi di berbagai tempat itu ada aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Aturan di sekolah adalah aturan yang dibuat oleh warga sekolah. Seperti memakai seragam, datang tepat waktu, menghormati guru. Aturan ini bermanfaat membantu kita belajar dengan baik dan menjaga lingkungan sekolah. Kemudian aturan di rumah. Aturan di rumah adalah aturan yang dibuat oleh kepala keluarga dan anggota keluarga. Aturan di rumah contohnya seperti merapikan tempat tidur, mencuci tangan sebelum makan, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, aturan ini dibuat tujuannya agar rumah kita menjadi nyaman, aman, dan bersih. Sedangkan aturan di masyarakat adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga masyarakat. Aturan di masyarakat ini contohnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Aturan ini tujuannya menjaga agar lingkungan masyarakat kita menjadi aman dan nyaman. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang membuat aturan itu? Aturan itu dibuat yang pertama berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara orang-orang yang hidup di lingkungan tersebut. Jadi, kita semua berperan dalam menjaga aturan agar tetap berlaku. Contoh, aturan di sekolah. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesepakatan untuk aturan sekolah agar semua orang merasa aman dan nyaman belajar. Contoh di rumah, orang tua dan anak-anak membuat kesepakatan tentang aturan di rumah, seperti jam tidur, waktu bermain, dan tugas rumah tangga. Contoh di masyarakat, pemerintah dan warga bersama-sama membuat aturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang apa yang terjadi jika melanggar aturan? Apa yang terjadi jika melanggar aturan di sekolah? Jika melanggar aturan di sekolah, kita bisa mendapat teguran dari guru atau hukuman ringan seperti membersihkan kelas, kemudian diskors, tidak boleh masuk sekolah. Sedangkan di rumah, jika melanggar aturan di rumah, kita bisa mendapatkan teguran dari orang tua atau hukuman ringan seperti tidak boleh menonton televisi. Dan sedangkan melanggar aturan di masyarakat, contohnya adalah kita mendapat hukuman dari pihak berwenang seperti denda atau bahkan dipenjara karena tidak memakai helm di jalan raya atau menyeberang sembarangan. Anak-anak, aturan di sekolah itu dibagi menjadi dua, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis di sekolah biasanya dipajang di papan pengumuman. Contohnya, aturan datang tepat waktu, memakai seragam, mengikuti upacara bendera. Nah, aturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis di sekolah biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, menghormati guru, tidak mencontek, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Aturan ini penting untuk menjaga hubungan baik dan suasana belajar menjadi kondusif. Nah,
itu adalah tujuan dari aturan dibuat. Anak-anak, contoh aturan di rumah adalah 1. Bangun tidur. Seperti berdoa saat bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, mengambil air wudhu untuk sholat. Sedangkan aturan bersikap pada orang tua contohnya adalah sopan saat berbicara, menaati nasihat orang tua, membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah. Sedangkan aturan saat makan adalah mencuci tangan, sebelum makan, kemudian berdoa sebelum makan, berdoa selesai makan, dan mencuci piring setelah selesai makan. Anak-anak, apa manfaat menjalankan aturan? 1. Suasana menjadi tertib. Jika kita menjalankan aturan, lingkungan kita akan lebih teratur dan tertib. Kita akan merasa lebih nyaman dan tenang. Kemudian yang kedua, hubungan yang harmonis. Nah, menjalankan aturan membantu kita menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, seperti di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan teman, dengan guru, kemudian saling menghormati dan menghargai. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menjadi pribadi yang baik dan beriman. Dengan menjalankan aturan, membantu kita menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia. Kita akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Zaida tentang aku taat pada aturan. Di sini mungkin ada yang bertanya.